Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Siti Nurasana, Urmila Hairani Putri, Ovia Ardina Zahira, Windy Adelina Agustina, dan Wahyu Ramadhania akan mempresentasikan tentang praktikum interferometer Michelson. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam eksperimen interferometer Michelson, tujuannya adalah untuk memahami cara kerja interferometer Michelson dan memahami cara mengukur panjang gelombang sinar laser. Kemudian dasar teori. Interferometer diciptakan oleh fisikawan Amerika A.A. Michelson, memisahkan sebuah berkas sinar cahaya menjadi dua bagian, kemudian menggabungkan kembali bagian-bagian itu untuk membentuk sebuah pola interferensi. Perangkat tersebut dapat digunakan untuk menghitung berbagai panjang gelombang atau panjang-panjang lainnya dengan ketepatan yang sangat tinggi. Hal tersebut karena pergeseran dari cerminnya. Syarat interferensi untuk kedua sinar ditentukan oleh perbedaan-perbedaan panjang lintasannya. Saat kedua cermin benar-benar saling tegak lurus, pola interferensi adalah sebuah pola seperti papan sasaran yang dibentuk oleh rumbai-rumbai lingkaran yang terang dan gelap sama dengan cincin Newton. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Dalam percobaan interferometer Michelson, alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada setup interferometer Michelson, yang kedua ada laser HENE, dan yang terakhir ada layar putih atau kertas. Berikutnya ada set percobaan. Berikut adalah gambar set alat percobaan dari praktikum interferometer Michelson. Di sini laser itu ditempatkan dengan keadaan aman dan selanjutnya cahaya laser diarahkan ke setup interferometer Michelson. Teknik pengambilan data. Untuk melakukan percobaan interferometer Michelson dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan setup percobaan interferometer Michelson. Kemudian meletakkan laser pada posisi yang aman atau tidak mudah goyang dan mengarahkannya pada setup percobaan interferometer Michelson. Yang ketiga yaitu menyalakan laser dan mengatur posisi cermin setengah mengkilat sampai berkas laser terbelah menjadi dua bagian yang saling tegak lurus. Yang keempat, mengatur cermin M2 sampai terjadi bayangan di layar berbentuk cincin lingkaran. Kemudian mencatat posisi M2 dan menggerakkan secara perlahan vernier dan menghitung banyaknya perubahan pergeseran terang gelap terang. N sama dengan 1 pada pusat fringe. Yang keenam, mencatat posisi M2 berdasarkan pergeseran pembacaan skala pada vernier. Dan yang terakhir, mengulangi langkah-langkah di atas sampai mendapatkan beberapa data. Data percobaan. Terdapat 10 data percobaan, di mana nilai M2 pada semua data percobaan bernilai sama yaitu 0 mikrometer, sedangkan nilai dari M2 aksen dan N-nya berbeda. Untuk data yang pertama, M2 aksennya sama dengan 2 mikrometer dan N-nya sama dengan 4. Untuk data yang kedua, M2 aksen sama dengan 4 mikrometer dan N-nya sama dengan 6. Untuk data yang ketiga, M2 aksen sama dengan 6 mikrometer dan N-nya sama dengan 8. Untuk data yang keempat, M2-nya bernilai 8 mikrometer dan N-nya bernilai 12. Untuk data yang kelima, nilai M2 aksennya sama dengan 10 mikrometer dan N-nya sama dengan 16. Untuk data yang keenam, M2 aksennya sama dengan 12 mikrometer dan N-nya bernilai 20. Untuk data yang ketujuh, M2 aksennya sama dengan 14 mikrometer dan N-nya sama dengan 24. Untuk data yang ke-8, nilai M2 aksennya sama dengan 16 mikrometer dan N-nya bernilai 28. Untuk data yang ke-9, M2 aksennya bernilai 18 mikrometer dan N-nya bernilai 32. Dan yang terakhir untuk data yang ke-10, M2 aksennya sama dengan 20 mikrometer dan N-nya sama dengan 36. Baik, selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama yaitu metode analisis. Data percobaan yang diperoleh dari percobaan interferometer Michelson
digunakan untuk menganalisis nilai perubahan panjang lintasan cahaya atau S dan panjang gelombang laser helium neon atau lambda dengan ralat rambat. Sedangkan untuk hubungan antara perubahan panjang lintasan cahaya atau S dengan jumlah perubahan gelap terang pada cincin atau N, kita gunakan metode kuadrat terkecil dan grafik. Nah, selanjutnya persamaan analisis data. Yang pertama, kita menentukan besarnya S dengan menggunakan rumus 2 dikalikan M2 aksen min M2 dengan satuan meter. Kemudian yang kedua menentukan besarnya lambda, yaitu dengan menggunakan rumus 2 M2 aksen min M2 per N dengan satuan meter. Selanjutnya perhitungan ralatnya dengan menggunakan ralat rambat seperti pada di samping ini. Yaitu yang pertama kita mencari lambda bar atau panjang gelombang rata-ratanya dengan cara menjumlahkan semua lambda yang kita peroleh, yaitu ada 10 data dibagi dengan 10. Dan juga ralat rambatnya yaitu delta lambda bar menggunakan rumus akar sigma lambda n min lambda bar kuadrat dibagi 10 dikalikan 10 min 1. Dengan ralat relatifnya yaitu delta lambda bar per lambda bar dikalikan 100%. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil. Sumbu X kita gunakan S, yaitu S tadi panjang lintasan cahaya. Kemudian Y, sumbu Y kita gunakan N tadi adalah jumlah perubahan gelap terang. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel XY dan juga kita cari X kuadratnya, Y kuadratnya, dan juga X kali Y. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Setelah itu kita juga mencari nilai dari koefisien A dan juga koefisien B. Setelah ketemu kita juga akan mencari SY-nya dengan rumus seperti ini dan juga ralat dari SA seperti ini dan juga SB-nya. Sehingga dari persamaan-persamaan tersebut didapatkan persamaan garis yaitu Y sama dengan BX plus A dengan ralat relatifnya sebesar SA per A dikalikan 100% atau SB per B dikalikan 100%. Selanjutnya kita ke analisis hasil percobaan. Yang pertama yaitu perhitungan nilai S atau panjang lintasan cahaya dengan menggunakan rumus 2 dikalikan M2 aksen min M2. Kita dapatkan 10 data, yaitu data pertama diperoleh nilai 4 kali 10 pangkat min 6 meter, data kedua 8 kali 10 pangkat min 6 meter, data ketiga 12 kali 10 pangkat min 6 meter, data keempat 16 kali 10 pangkat min 6 meter, data kelima 20 kali 10 pangkat min 6 meter, data keenam yaitu 24 kali 10 pangkat min 6 meter, data ketujuh 28 kali 10 pangkat min 6 meter, data ke-8 32 kali 10 pangkat min 6 meter, data ke-9 36 kali 10 pangkat min 6 meter, dan data ke-10 40 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian yang kedua yaitu perhitungan nilai lambda atau panjang gelombang laser dari helium neon. Kita gunakan rumus 2 dikalikan M2 aksen min M2 per N. Dengan ralatnya yaitu seperti ini, delta lambda dirumuskan seperti ini. Kita peroleh data yang pertama, kita hitung lambda satunya dan diperoleh hasil 1 kali 10 pangkat min 6 meter. Dan ralatnya yaitu 0,34 kali 10 pangkat min 6 meter. Sehingga besarnya lambda 1 adalah 1,00 plus minus 0,340 dikali 10 pangkat min 6 meter. Di sini kami menggunakan 3 angka penting. Kemudian untuk data 2 juga diperoleh 1,30 plus minus 0,248 dikalikan 10 pangkat min 6 meter. Data ketiga kita peroleh 1,50 plus minus 0,533 kali 10 pangkat min 6 meter. Data keempat lambda 4-nya 1,30 plus minus 0,417 dikalikan 10 pangkat min 6 meter. Data kelima diperoleh lambda 5 1,25 plus minus 0,135 kali 10 pangkat min 6 meter.
Data ke-6, lambda 6-nya 1,20 plus minus 0,316 kali 10 pangkat min 6 meter. Data ke-7, lambda 7-nya 1,16 plus minus 0,287 kali 10 pangkat min 6 meter. Dan lambda 8, 1,14 plus minus 0,273 dikali 10 pangkat min 6 meter. Lambda 9 kita peroleh 1,13 plus minus 0,255 kali 10 pangkat min 6 meter. Dan yang terakhir yaitu lambda 10 diperoleh 1,10 plus minus 0,239 kali 10 pangkat min 6 meter. Kemudian kita mencari nilai rata-rata dari panjang gelombang yang kita peroleh tadi, yaitu dan menjumlahkan 10 data itu dibagi dengan 10. Kita peroleh hasilnya 1,20 kali 10 pangkat min 6 meter. Dan ralatnya kita peroleh 0,0437 kali 10 pangkat min 6 meter. Sehingga kita dapat menghitung ralat relatifnya, yaitu diperoleh 3,64%. Jadi nilai rata-rata panjang gelombang laser atau lambda bar adalah 1,20 plus minus 0,0437 dikali 10 pangkat min 6 meter dengan ralat relatifnya yaitu sebesar 3,64% dengan menggunakan 3 angka penting. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil, sumbu X-nya yaitu S atau panjang lintasan cahaya dan sumbu Y-nya itu N atau jumlah perubahan gelap terang. Kita masukkan ke dalam tabel nilai X dan Y, kemudian kita cari X kuadrat dan Y kuadratnya, dan juga kita cari X dikali Y. Setelah kita peroleh nilai tersebut, kita dapat menghitung nilai A. Dan di sini kami peroleh hasil negatif 1,73. Selanjutnya menghitung nilai B, kita peroleh hasil 0,924 kali 10 pangkat 6. Dan menghitung nilai SY kita peroleh 1,05. Kemudian kita hitung ralatnya. Untuk SA diperoleh 0,712 dan untuk ralat SB diperoleh 0,02835 dikali 10 pangkat 6. Sehingga ralat relatifnya yaitu dengan menggunakan rumus SB per B dikalikan 100% diperoleh nilai 3,07% dengan 3 angka penting. Jadi persamaan grafiknya kita peroleh yaitu Y sama dengan 0,924 dikali 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat 6X min 1,73 dengan ralat relatif sebesar 3,07% atau 3 angka penting. Nah, kemudian ada gambar grafik hubungan antara perubahan gelap terang atau N dan perubahan panjang lintasan cahaya atau S. Kita peroleh grafik hubungan antara S dan N seperti gambar di bawah ini. Di mana pada gambar ini itu menunjukkan perubahan gelap terang linear terhadap perubahan panjang lintasan cahaya. Dan diperoleh juga persamaan Y-nya itu sama dengan cara yang digunakan tadi, yaitu dan menggunakan metode kuadrat terkecil. Kemudian pembahasan. Interferometer Michelson merupakan seperangkat peralatan yang berguna untuk mengukur panjang dan perubahan panjang dengan ketelitian yang sangat tinggi dengan memanfaatkan pada gejala interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan suatu perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi kemudian akan menghasilkan pola gelap terang yang berbentuk cincin-cincin. Saat dua gelombang memiliki fase yang sama, kemudian akan mengalami yang namanya interferensi konstruktif atau saling menguatkan, sehingga nantinya terbentuk pola terang. Sebaliknya, saat kedua gelombang tidak memiliki fase yang sama, akan mengalami interferensi destruktif atau saling melemahkan, sehingga terbentuk pola gelap. Pada grafik ini, sehingga dapat dilihat bahwa pada perubahan jumlah fringe ini, linear terdapat terhadap pada pergeseran di lintasan optis dari perubahan posisi movable mirror yang dilalui oleh berkas cahaya pada laser HNI. Sedangkan dari kemiringan garis dapat ditemukan nilai dari panjang gelombang laser lambda adalah 1,20 kurang lebih 0,0437 dikali 10 pangkat min 6 M.
dengan relatif sebesar 3,64% atau 3 AP. Kesimpulannya, interferometer Michelson merupakan seperangkat peralatan yang memanfaatkan gejala interferensi. Dengan gejala interferensi ini, interferometer Michelson dapat mengukur panjang gelombang sinar HNE dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan garis-garis interferensi. Pada percobaan yang dilakukan, panjang gelombang sinar laser HNE pada interferometer Michelson diperoleh sebesar 1,20 kurang lebih 0,0437 kali 10 pangkat 6 M dengan relatif sebesar 3,64%. Dari data yang diperoleh serta analisis data yang telah dilakukan, besar panjang gelombang belum sesuai dengan teori. Hal ini mungkin dikarenakan kurang teliti dalam membaca skala sehingga panjang gelombang yang diperoleh berbeda dengan panjang gelombang teori. Dari grafik hubungan antara N dan 2M 2 aksen, bisa diketahui jika N dengan M2 aksen berbanding lurus. Hal yang harus diperhatikan pada percobaan ini yaitu dalam mengatur atau mengarahkan cahaya laser dengan sampai dilihat oleh mata secara langsung. Kemudian untuk daftar pustakanya sendiri, kita mengambil dari buku Survey Cewet 2010 dan modul praktikum fisika modern jurusan fisika FMIPA Universitas Negeri Malang. Berikut adalah lampiran dari percobaan interferometer Michelson. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.